Pak Anies, buku-bukunya yang ringan-ringan juga dong. Jangan buku-buku yang berat-berat. Selalu ada kritik, selalu siap-siap untuk nantinya ada perubahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya dapat juga beberapa feedback yang mengatakan, Pak Anies, buku-bukunya yang ringan-ringan juga dong. Jangan buku-buku yang berat-berat. Jadi saya pikir dari mana ya mulainya? Saya akan cerita sedikit ini. Ketika itu ini peristiwanya sekitar tahun 2000-an. Saya sedang bekerja sebagai asisten dosen di College of Education, Northern Illinois University. Pada waktu itu saya sedang menyelesaikan program doktor. Satu ketika ada dekan baru ditunjuk, dan dekan baru ini datang, peristiwanya sekitar tahun 1999 atau tahun 2000. Nah, beliau kumpulkan dosen, guru besar, asisten dosen, berkumpul lalu dia memberikan semacam perkenalan diri lah. Pada saat itu, dia membawa sebuah buku yang baru saja terbit. Bukunya kecil, judulnya Who Moved My Cheese. Dan dia membeli buku sejumlah dosen, sejumlah staff. Jadi semua orang itu selesai acara itu pulang dapat satu-satu buku ini. Sekarang bukunya sudah dicetak lebih dari 28 juta. Diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia setahu saya judulnya tetap Who Moved My Cheese? Siapa memindahkan keju saya? Ditulis oleh Dr. Spencer Johnson. Buku ini itu menarik. Jadi ditulisnya publikasi pertama tahun 98. Dan buku ini bercerita tentang sebuah peristiwa di dalam lorong-lorong tempat tikus berada. Di situ ada dua tikus, Sniff sama Scurry. Lalu ada juga orang mini, Ham dan How. Nah, ini karakter-karakter ini itu mencari keju. Keju itu apa sih? Keju ini adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan. Jadi cheese-nya itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin didapat, sesuatu yang ingin diraih. Lalu semua 4 karakter ini, Sniff, Scurry, kemudian Ham sama How, itu punya pasokan keju di station C. Oke, dia dapat di situ. Nah, yang tikus itu walaupun ada pasokan dia selalu hati-hati, selalu waspada. Sementara Ham sama How itu cenderung untuk cenderung untuk menerima, cenderung untuk sudah ada pasokan aman, gak harus memikirkan yang lain. Satu ketika kejunya hilang. Who moved my cheese? Satu hilang kejunya. Sniff sama Scurry yang dari selama ini selalu waspada langsung mencari cheese yang baru. Sementara Ham sama How itu denial, tidak mau mencari tempat baru, tidak mau mencari jalan baru, bukan hanya pasrah tapi menolak kenyataan. Tapi di antara kedua ini, How kemudian memutuskan untuk mencoba untuk keluar, cari keju yang baru. Dia tinggalkan Ham di belakang. Dan akhirnya How berhasil menemukan yang disebut sebagai diistilahkan sini station N untuk cheese. Yang ternyata dia menemukan cheese yang variasinya banyak sekali di situ. Jadi yang menarik apa dari buku-buku ini? Satu, perubahan itu tidak bisa dihentikan, inevitable. Jadi ini menegaskan, menggarisbawahi bahwa dalam hidup itu akan terus-menerus ada perubahan. Dalam bekerja akan terus-menerus ada perubahan, dalam belajar akan terus-menerus perubahan. Yang kedua, harus mengantisipasi perubahan. Jadi tadi 2 tikus itu selalu alert. Begitu ada perubahan dia langsung antisipasi, dia langsung siap. Kenapa? Karena selama ini waspada, tidak boleh berasumsi bahwa semua akan berjalan sama terus seperti sekarang. Yang ketiga, apa?
harus cepat melakukan adaptasi bila ada perubahan. Jadi bisa kemudian melampaui tantangan baru yang muncul akibat perubahan. Yang keempat, nih pelajaran keempat, nikmati perubahan. Jadi ketika ternyata ada sebuah perubahan, maka itu direspon secara positif, dipandang sebagai ini mudah-mudahan sebagai cara baru, jalan baru untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang kita biasa sebut sebagai hikmah. Jadi selalu ada hikmah di balik perubahan yang terjadi. Kemudian yang kelima, pesannya adalah selalu siap-siap untuk nantinya ada perubahan lagi. Jadi setelah kita mengalami perubahan, masuk ke era baru, siap-siap loh, nanti ada perubahan lagi. Jadi tidak ada yang kemudian dikatakan setelah melewati satu perubahan berarti selesai. Apalagi kalau sudah sukses, permanen tidak. Akan selalu ada tantangan-tantangan yang muncul lagi. Who Moved My Cheese ini sudah dijadikan sebagai salah satu buku yang sukses, dan ini sering digunakan di dalam setting bisnis, kemudian di dalam organisasi. Untuk siapa? Untuk manajer, untuk karyawan, belajar mengantisipasi perubahan dalam organisasi. Dan seperti buku-buku bisnis lain atau buku kepemimpinan, buku perubahan, selalu ada kritik. Jadi buku ini pun tidak bebas dari kritik. Ada yang mengkritik karena menganggap menyederhanakan kompleksitas perubahan menjadi rumus-rumus sederhana. Tapi dengan buku ini yang sederhana, dengan cara penyampaiannya yang simple, formatnya juga accessible, membuat buku ini menjadi mudah untuk dipahami hampir siapa saja. Sehingga mudah untuk kemudian menerapkan, memanfaatkan dalam kehidupan keseharian. Jadi itu teman-teman, buku sederhana Who Moved My Cheese dari Spencer Johnson. Mudah-mudahan sempat untuk membaca, bisa edisi bahasa Inggris, bisa edisi bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.